Penyingkapan ilahi. Allah menyingkapkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan zatnya. Adapun tajalli melalui nama-nama dan sifat-sifat, maka ia terbatas oleh segala batasan, tampak dalam setiap perwujudan, berada di bawah kekuasaan setiap ketentuan, dan terikat oleh waktu, tempat, dan kemungkinan makhluk. Sebagaimana firman Allah, tatkala ia datang ke sana, ia diseru dari pinggir lembah sebelah kanan di tempat yang diberkahi dari sebatang pohon. Qs. Al-Qasas 30. Ayat ini mengandung penentuan tempat secara disengaja, agar menunjukkan bahwa Nabi Musa mendengar suara yang berasal dari sifat kalam Allah berbicara, bukan dari zat yang berbicara, al-mutakaulim, karena mendengar langsung dari zat adalah tajalli zati, penyingkapan zat, yang tidak mungkin dapat ditanggung oleh Musa. Perbedaan tajalli sifat dan tajalli zat. Tajalli sifat memiliki arah, tempat, bisa bertambah dan berkurang, terikat dengan nisbah perbandingan, bahkan suara. Karena itu, Taurat dan Injil, yang merupakan tajalli sifat, bisa mengalami penghapusan, pengubahan, dan penyimpangan. Tajalli zat, sebaliknya, suci dari bentuk, tempat, waktu, dan arah, tidak menerima perubahan ataupun penyimpangan. Seperti Al-Quran, yang merupakan tajalli zati, karena ia adalah sifat dari zat, dan sifat zat itu tetap. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Qs. Al-Hijr 9. Keistimewaan Rasulullah. Rasulullah satu-satunya yang dikhususkan oleh Allah dengan tajalli zati. Beliaulah yang mendengar kalam langsung dari zat yang berkalam al-mutakaulim. Wahyu dapat datang melalui segala sesuatu, bahkan dari dirinya sendiri dan dari dunia di sekelilingnya. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada waktu dan tidak ada tempat, hanya Allah yang memenuhi ruang itu. Rasulullah tidak menyadari tempat ataupun waktu ketika menerima wahyu. Perbandingan dengan Musa, Nabi Musa masih menyadari tongkatnya saat berkata, "Ini tongkatku, aku bertopang padanya dan menggugurkan daun untuk kambingku." Qs. Taha 18. Ini menunjukkan kesadarannya terhadap dunia sekitarnya. Maka sungguh besar perbedaan antara dua keadaan itu. 3 tahapan tajalli kalam yang dialami Musa. 1. Pertama, saat kembali dari Madian, sebagai bentuk pilihan dan pemilihan dari Allah, tanpa permintaan atau usaha dari Musa. 2. Kedua, ketika berjanji untuk bertemu Allah setelah menjalani khalwat selama 40 hari. Kali ini tajalli terjadi setelah adanya perjalanan spiritual dan latihan jiwa. 3. Ketiga, saat bersama 70 kaumnya untuk memohon ampun atas penyembahan anak sapi. Dalam semua kejadian ini, suara terdengar dari luar dirinya. Sedangkan Rasulullah menerima wahyu dengan tajalli zati, tanpa batas waktu dan tempat. Beliau mendengar dari azal, prakeberadaan, hingga abad keabadian. Rasulullah bersabda, "Aku adalah nabi ketika Adam masih antara tanah dan air, dan kenabian tidak akan ada tanpa mendengar wahyu." Beban berat tajalli, apa yang beliau alami tidak dapat ditanggung oleh gunung-gunung. Firman Allah, "Jika kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan melihatnya tunduk dan hancur karena takut kepada Allah." Qs. Al-Hasyr 21. Musa dan tajalli ru'yah penglihatan. Saat tajalli dengan cahaya tambahan diberikan pada Musa, beliau menjadi rindu untuk melihat Allah. Musa berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu agar aku dapat melihatmu." Allah menjawab, "Engkau tidak akan dapat melihatku." Qs. Al-A'raf 143. Dan Musa jatuh pingsan. Meskipun beliau mampu menanggung tajalli kalam, beliau tidak sanggup menanggung tajalli ru'yah. Kembali kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Aku melihat Tuhanku." Musa mendengar suara dari luar dirinya. Rasulullah mendengar dan melihat dari dalam dirinya sendiri. Maka Allah pun menampakkan diri secara sempurna melalui beliau. Firman Allah, "Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Sesungguhnya orang-orang yang berbayat kepadamu, mereka sesungguhnya berbayat kepada Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah.